Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dwi Marieta Saktinisa and this is my student number. I'm from TBI or Tadris Bahasa Inggris and I stay at 8th class. Here I make this video to fulfill my assignment for the final test from Mem Rabi'ah in Statistic Research course. So what is my assignment? And my assignment is buatlah video tutorial cara upload ke dalam SPSS. Data penelitian meliputi the first is korelasi, the second is uji independent sample t-test, and the third is paired or dependent sample t-test. Yang pertama, saya akan membuat tutorial bagaimana caranya memasukkan data korelasi ke dalam SPSS. Sebelum itu, apa sih uji korelasi Pearson? Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jenis hubungan antara variabel X dan variabel Y dapat berbentuk positif dan negatif. Dasar pengambilan keputusan seperti jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka berkorelasi atau berhubungan. Namun jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak ada korelasi. Dan ini adalah pedoman derajat hubungan. Jika nilai-nilainya seperti ini dapat dikategorikan pada 5 pedoman derajat hubungan ini. Yang pertama tidak ada korelasi, yang kedua korelasi lemah, yang ketiga korelasi sedang, yang keempat korelasi kuat, dan yang kelima korelasi sempurna. Langsung saja pada video tutorialnya. Untuk yang pertama kita harus mempunyai data yang saya sudah taruh di Excel untuk mempermudahkan kita. Di sini untuk data yang pertama saya berikan untuk variabel X-nya langsung saja saya kasih X dan untuk variabel Y-nya langsung saja saya kasih Y. Di sini saya hanya memiliki 8 karena ini hanyalah untuk contoh ya. Setelah itu kita blok semua data terhadap variabel X dan Y-nya. Kita copy. Lalu kita paste di data view. Paste. Nah, setelah seperti ini, kita ke variable view. Kita ke variable view. Untuk tabel name yang pertama di var 007 ini, kita berikan X. Dan di sini Y. Untuk yang desimal, di sini kan 2. Kita ubah menjadi 0. Begitu juga dengan kolom yang di bawah, kita rubah jadi 0. Untuk label kita berikan, untuk variabel X-nya, karena saya berikan nama X, kita ketik saja X. Dan untuk yang kedua, kita berikan Y. Nah, setelah seperti ini, kita balik ke data view. Di data view, sudah ada analyze di sini. Kita klik analyze, karena yang kita ingin ujikan adalah korelasi, maka kita ke correlate, lalu bivariate. Nah, di sini ada X dan Y. Untuk variabel X dan Y-nya kita blok semuanya, dua-duanya langsung saja Ctrl A, dan kita pindahkan ke variabel sini dengan cara mengeklik tanda anak panah ini. Setelah dua-duanya terpindah, kita pastikan persen di sini sudah terchecklist dan to tailor flag significant correlation. Setelah seperti itu kita klik saja OK. Nah, maka keluarlah seperti ini. Dan sig to tailor-nya adalah 0,013.
Kita kembali ke pedoman kita tadi. Jika nilai percent correlation 0,00 sampai dengan 0,020, maka hasilnya tidak ada korelasi. Yang kita hasilkan di sini dalam hitungan kita adalah 0,013. Dapat kita simpulkan bahwa variabel X terhadap variabel Y tidak memiliki korelasi. Seperti itu. Nah, kita X dulu, lalu kita simpan. Lalu kita lanjut kepada video tutorial yang kedua. Apa itu? Yaitu independent sample t-test. Yang pertama, kita harus memiliki data, dan untuk memudahkan kita memasukkan data ke SPSS, saya sudah membuat dan memasukkan datanya ke dalam Excel seperti ini. Saya membuat data kelas IPA 1 dan IPA 2, 15 anak, masing-masing sama-sama 15 anak. Untuk IPA 1 saya berikan kode angka 1 semua, dan untuk IPA 2 saya berikan kode angka 2 semua. Sebelumnya, apa sih itu independent sample t-test? Jadi, konsep dasar dari uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dan sampel yang tidak berpasangan. Syarat uji statistik parametrik, normal, dan homogen. Dasar pengambilan keputusannya seperti ini. Jika nilai signifikan to tailored-nya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar bahasa Inggris pada kelas IPA 1 dan IPA 2. Namun, jika nilai signifikan to tailored-nya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar bahasa Inggris pada kelas IPA 1 dan IPA 2. Oke, kita kembali lagi kepada video tutorialnya. Setelah membuat data di Excel, kita ke variable view. Nah, sekarang kita sudah berada di kita kecilkan dulu, kita minimize untuk mempermudahkan kita mengcopy-copy data dan mempaste datanya. Kita ke variable view. Nah, untuk name ini di sini kita berikan kolom yang pertama kita ketik hasil. Lalu untuk kolom yang kedua kita ketik kelas. Untuk labelnya, di label kita ketik hasil belajar bahasa Inggris. Karena yang saya punya adalah data hasil belajar bahasa Inggris. Dan di bawahnya kita klik kelas. Oke. Lalu di kolom value ini ada non 2 ya. Lalu kita klik yang bawah ini, yang 2, lalu ada titik 3. Kita klik. Nah, karena untuk kelas IPA 1 saya berikan kodenya angka 1, maka di sini ketik angka 1. Dan untuk labelnya kita ketik kelas IPA 1. Kita add, jangan lupa di add. Untuk value-nya saya berikan angka 2, karena untuk kode kelas IPA 2 saya berikan angka 2. Dan di labelnya berikan kelas IPA 2. Di add, lalu OK. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Kita kembali ke data view. Nah, kita perkecil dulu. Untuk hasil,
Untuk hasil kita blok dari nilai anak kelas IPA 1 terlebih dahulu, lalu kita copy. Lalu kita paste di sini, begitu juga dengan nilai anak kelas IPA 2, kita copy semuanya. Lalu kita copy, lalu paste di bawah nilai anak kelas IPA 1. Oke. Nah, untuk kelas, kita copy kode dari kedua kelas tersebut. Di sini saya sudah menaruh kode dari anak IPA 1 dan IPA 2. Kita blok punya anak IPA 1 terlebih dahulu, lalu kita copy. Dan kita paste di sini. Selanjutnya punya anak IPA 2 dengan cara yang sama. Blok semuanya, copy. Copy lalu paste. Oke. Setelah semua data terisi dengan benar, kita ke analyze, ke compare means, karena yang ingin kita uji adalah independent sample t-test, maka kita klik independent sample t-test. Untuk hasil belajar, kita pindah ke test variable, tabel test variable dengan cara mengeklik tanda anak panah ini. Untuk kelas, kita pindah ke grouping variable. Setelah seperti ini, kita klik define group. Nah, sudah kan ya, untuk grup 1 saya berikan kode angka 1 tadi, dan untuk grup 2 atau kelas IPA 2 saya berikan kode angka 2, maka langsung saja continue. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Ini adalah N-nya dari kelas IPA 1 dan IPA 2 sama-sama 15, dan mean untuk IPA 1 adalah 68,0667, dan kelas IPA 2 adalah 81,2267. Kita lihat signifikan to tail-nya adalah 0,000. Kembali ke pedoman kita tadi, untuk independen, jika signifikan to tail-nya kurang dari 0,005, maka terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar bahasa Inggris pada kelas IPA 1 dan IPA 2. Maka, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar bahasa Inggris antara kelas IPA 1 dan IPA 2. Seperti itu, teman-teman. Kita simpan dulu ini. Kita save dulu ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke tutorial bagaimana cara memasukkan data dependen atau paired sample t-test ke SPSS. Terlebih dahulu kita harus memiliki data pretest dan posttest dari suatu grup. Di sini saya sudah memiliki datanya. Nah, ini sangat mudah karena ini lebih mudah dari independen. Yang pertama kita harus mengeblok semua nilai dari pretest dan posttest. Setelah diblok kita copy. Nah, setelah mengcopy kita ke SPSS. Kita ada di data view ya. Ada di data view, langsung saja kita paste. Setelah mempaste, kita ke variable view. Untuk name yang di sini, kita berikan free. Nah, untuk yang kolom kedua, kita berikan push. Untuk desimalnya, kita pakai saja 0, jangan 2.
Begitu juga dengan kolom yang kedua, kita berikan saja 0. Untuk di label, saya berikan pretest untuk kolom yang pertama. Untuk kolom yang kedua saya berikan posttest, copy, dan paste seperti ini. Nah, setelah itu kita ke data view lagi. Kembali ke data view. Lalu ke analyze. Karena yang ingin kita uji adalah dependent atau paired sample t-test, kita ke compare mean dulu, maka yang kita klik ada paired sample t-test. Nah, sudah seperti ini ya. Kita reset dulu di sini. Pretest kita pindahkan ke variabel 1 dan posttest kita pindahkan ke variabel 2. Setelah sudah seperti ini, kita tinggal klik OK. Keluarlah hasilnya seperti ini. Untuk korelasinya adalah min 0,07 dan untuk signifikannya adalah 0,00, maka kita kembali ke pedoman kita tadi. Jika kurang dari 0,05 terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Jadi hasilnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Sekian video dari saya, video tutorial dari saya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Thank you for watching. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.